Kita tahu Tuhan mau memperbesar dan memperluas hidup kita. Namun kita juga harus sadar bahwa iblis mau melakukan yang sebaliknya. Yaitu mempersempit limit kita. Rencana Tuhan bagi kita adalah enlarging and expanding. Rencana iblis bagi hidup kita ada limiting. Mengkerdilkan hidup kita. Membatasi hidup kita. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan dan terima kasih, kita apresiasi buat setiap builders yang boleh melayani pagi hari ini. Bersyukur atas kehidupannya mereka yang sudah berkomitmen untuk terus melayani di dalam rumah Tuhan. Ya. Selamat pagi, Shalom. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, amin. Salam damai sejahtera bagi jemaat GKS Balikpapan yang hadir di minggu pagi ini maupun saudara-saudara yang menyaksikan servis ini nanti secara online ya di YouTube. Tadi saya udah nanya apa kabar ya? Saya nggak dengar tadi. Apa kabar? Baik. Ya. Tentunya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan sehat, baiknya jasmani maupun secara rohani. Ya, kita semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan sempurna. Amin. Amin. Mungkin apa yang terjadi dalam hidup akhir-akhir ini mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Mungkin apa yang kita nantikan belum juga terjadi, namun izinkan saya untuk mengingatkan tetaplah teguh di dalam iman. Jangan lepaskan pengharapan di dalam Tuhan, amin. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya terus ada bagi saudara dan saya. Orang-orang yang terus menantikannya. Karena kita percaya rencana Tuhan bagi kita selalu akan tergenapi di waktu yang tepat, di waktu yang indah. Amin. Kalau saya boleh mengutip kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berkata, "Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saat kita hidup dalam Tuhan dan mengizinkan Tuhan berpegang kendali penuh atas hidup kita, percaya bahwa segala sesuatu itu udah diatur sama tangan Tuhan. Amin. Pikiran kita dengan segala keterbatasan kita memang gak sanggup untuk mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja.
dalam ayat ini yang dipercaya ditulis oleh Raja Salomo berkata, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan menaruhkan dalam hati kita suatu kerinduan akan sesuatu yang kekal dan tujuan Tuhan yang lebih besar daripada keinginan kita sendiri. Percaya bahwa His plan is bigger than our plan. Bahwa rencananya lebih besar daripada rencana kita atau impian kita. Amin. Kita memang gak bisa ya menyelami pekerjaan Tuhan. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan yang menjadi bagian kita, yaitu percaya. Amin. Bagian kita adalah percaya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu sayang banget sama saudara dan saya. Ini Tuhan sayang banget sama kita. Ini menjadi highlight dari sharing kami di home 2 minggu yang lalu. Bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita. Mendengar sharing-sharing di home, saya sangat diberkati dan iman saya dibangun. Untuk tetap percaya kepada rencananya Tuhan. Makanya home yuk. Ya. Katakan pada sebelah saudara, home yuk. Tanya ke sebelah saudara, sudah gabung home belum? Ayo ditanya. Sudah gabung home belum? Kalau jawabannya belum, ajak ke home saudara minggu ini ya. Amin. Kalau jawabannya belum, ayo diajak ke home saudara minggu ini. Jangan kita aja yang menikmati home. Sebelah saudara juga harus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan melalui home. Ya. Punya keluarga rohani itu anugerah dan keistimewaan yang Tuhan kasih ke kita. Dan gak hanya kita yang bisa menikmati, orang-orang yang belum bergabung di home juga harus menikmati anugerah dan keistimewaan punya keluarga rohani. Amin. Saya gak kebayang saya dan suami anak-anak tanpa keluarga rohani. Saya gak bisa kebayang. Kami ada sampai hari ini karena support dari keluarga rohani. Karena Bapa sayang banget sama kita, Dia memberikan kita keluarga rohani. Sama-sama dong kita bilang, karena Bapa sayang banget sama kita, maka Tuhan kasih kita home. Ya, amin. Amin, ya. Seperti Bapa yang sayang sama anaknya, Tuhan tidak memberikan rancangan yang buruk. Amin. Dia memberikan yang terbaik dan hanya yang terbaik buat saya dan saudara. Jadi yuk terus percaya dan terus berpengharapan dalam Tuhan. Hidup kita ini miliknya Tuhan yang sangat berharga. Sampai Dia itu rela mati buat kita, buat saudara dan saya. Seberharganya itu hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Diriku yang lama telah disalibkan bersama Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi aku hidup dalam tubuh duniawi ini dengan percaya kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi karena Tuhan sayang banget sama kita. Amin. Amin. Ya. Tadi di Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan bahwa Tuhan menaruhkan kekekalan dalam hati kita. Sejak awal Tuhan punya kerinduan untuk bertahta di dalam hati kita. Berkuasa dan memimpin hati kita. Kenapa hati? Kenapa melalui hati? Karena dari hati mengalir kehidupan. Hati saya dan saudara adalah sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saya baca dari versi BIMK-nya, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu.
Ya, Charles Stanley berkata, "The condition of your heart determines the direction of your life." Kondisi hati kita menentukan arah hidup kita. Sebegitu pentingnya hati ini. Ya, tahun ini Tuhan mau mengerjakan enlargement bagi hidup kita. Dan bulan ini tema kita berbicara tentang expansion. Sudah enlarge, expand pula ya. Kalau sudah dengar kata enlarge dan expand, pasti yang langsung terlintas dari pikiran kita adalah tentang kapasitas. Amin. Kapasitas. Bicara tentang kapasitas artinya ada limit yang ditarik lebih luas. Tuhan mau enlarge kapasitas kita, Tuhan mau expand limit kita. Judul khotbah pagi ini adalah kapasitas hati. Ya, kapasitas hati. Kita tahu Tuhan mau memperbesar dan memperluas hidup kita. Namun kita juga harus sadar bahwa iblis mau melakukan yang sebaliknya. Yaitu mempersempit limit kita. Rencana Tuhan bagi kita adalah enlarging and expanding. Rencana iblis bagi hidup kita ada limiting. Mengkerdilkan hidup kita. Membatasi hidup kita. Dan saudara tahu enggak? Di mana dan bagaimana dia bisa bekerja menahan dan mengecilkan limit hidup kita. Adalah dengan cara mengkontaminasi hati kita. Karena dia tahu hati adalah sumber kehidupan. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita, iblis mau mempersempit limit kita. Dan dia bekerja melalui kontaminasi hati. Jika kita belum mengerti bahwa hati kita ini sangat powerful, maka akan sulit bagi kita untuk berjalan di dalam kehendaknya dan rencana Tuhan. Di dalam panggilan dan tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Begitupun sebaliknya, jika kita mengerti benar bahwa hati kita ini sangat powerful, pengaruhnya sangat powerful bagi hidup kita, kita akan menjaganya dengan sangat baik. Kita akan menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Supaya apa? Supaya kita nggak salah arah. Karena kondisi hati menentukan arah hidup kita. Perkara hati ini sangat penting dalam perjalanan pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Begitu pentingnya sehingga gembala rumah ini Pastor Daniel Wirawan menulis sebuah buku yang berjudul Permainan Hati. Siapa yang udah punya buku ini? Ya lumayan. Ini buku bagus banget. Ya, saya mau baca dari quotes yang Pastor Daniel tulis di belakang buku ini. Hati adalah sumber kehidupan manusia di mana dari dalamnya mengalir aliran-aliran kehidupan. Segala hal yang baik maupun yang buruk dari manusia selalu bersumber dari dalam hati. Jadi ketika manusia tidak bisa menjaga hatinya, dia tidak dapat menjaga seluruh kehidupannya. Begitu pentingnya hati kita ini. Sadar maupun tidak, kita bisa saja masih berputar-putar dalam satu masalah yang kok sepertinya enggak selesai-selesai ya. Mungkin karena hati kita sedang bermasalah dan masih bermasalah di area tersebut. Kita nggak sadar bahwa hati kita masih terluka di area tersebut. Sehingga kita masih berputar-putar di area tersebut. Saya mengquotes Pastor Daniel Wirawan, hati yang tidak beres akan mengundang dosa datang mendekat. Dan jika dibiarkan, dosa akan bermanifestasi.
Bahkan ketika Tuhan sendiri pun berbicara, bisa saja orang tidak mendengarkannya karena lebih mendengar suara hatinya sendiri yang sedang bergejolak. Hati yang gak beres mengundang dosa datang untuk mendekat. Hati yang gak beres membuka celah bagi iblis ikut campur dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui hati. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 saya baca dari versi NLT yang sudah diterjemahkan. Hati manusia adalah yang paling licik dari segala sesuatu dan sangat jahat. Siapa yang benar-benar tahu betapa buruknya hati? Tetapi aku Tuhan menyelidiki semua hati dan menyelidiki motif rahasia. Aku memberikan imbalan yang pantas kepada semua orang sesuai dengan apa yang layak dilakukan oleh tindakan mereka. Hati manusia yang paling licik dari segala sesuatu. That's why kita benar-benar harus hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Katakan ke sebelah saudara, hati-hati dengan hati ya. Seorang bisa saja penampakan luarnya terlihat baik, tapi kita nggak bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam motifnya. Namun Tuhan bisa melihat semua itu. Kita nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amsal 6 ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. It's all start from heart. Semuanya bermula dari hati. Betapa berbahayanya hati kita. Apa yang ada dalam hati kita bisa bermanifestasi melalui tindakan-tindakan kita. Hati adalah pusat atau sumber segala pikiran, segala perasaan, segala kehendak. Dan hati yang tidak dijaga akan menimbulkan masalah-masalah yang ujungnya nanti akan membawa kehancuran dan penderitaan. Apa aja sih masalah-masalah hati ini? Saya mau sebutkan beberapa ya. Masalah-masalah hati akibat kita tidak menjaga hati dengan baik. Yang pertama mungkin sombong atau tinggi hati. Apa itu? Merasa diri paling baik, merasa sudah tahu, merasa lebih pintar, lebih pengalaman, merasa sudah paling tahu tentang firman, sudah baca dari awal sampai akhir Alkitab, merasa lebih senior. Manusia punya tendensi untuk tinggi hati saat dia merasa sudah lebih dulu tahu. Saat dia merasa sudah pernah ngalamin yang kayak gitu. Bahkan kadang kita sombong karena kita sudah menang dari pergumulan. Sadar gak sadar jadinya ada kesombongan. Karena itu Paulus mengingatkan kita di Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jangan merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena ia percaya kepada Yesus. Jangan merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kita menilai keadaan diri kita dengan rendah hati. Jika kita sudah lebih dulu ada di suatu level atau kita sudah lebih dulu mendapatkan pengetahuan atau pengalaman
tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. Jadilah penunjuk jalan, membantu orang lain yang belum pernah melewati jalan tersebut. Jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan gunakan pengalaman kita untuk merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih dari yang lain. Ya, kemudian iri hati. Iri hati ya, iri gak suka ngelihat keberhasilan atau kemajuan orang lain. Resek gitu ya ngelihat, wah dia udah di tahap itu. Mungkin di depan congratulations, tapi dalam hati kita gak tahu. Jangan iri hati. Kemudian tawar hati. Tawar hati itu hilang pengharapan, putus asa, hilang percaya sama Tuhan. Lalu panas hati. Panas hati itu amarahnya yang meledak-ledak, emosional. Yang kalau nggak di-manage dengan baik akan menimbulkan masalah dan kejahatan. Amarah yang meledak-ledak. Kemudian sakit hati. Terluka atau luka batin yang sangat dalam. Nah, seseorang yang mengalami sakit hati biasanya sulit untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Padahal pengampunan adalah obat penawar bagi sakit hati. Pengampunan adalah obat penawarnya sakit hati. Lepaskan pengampunan, maka hati kita pun sembuh. Yes, butuh proses. Tapi itu adalah obat. Obat itu biasanya emang gak enak. Obat itu pasti pahit. Tapi baik buat kita. Supaya sakit hati itu tidak menjadi luka batin yang dalam. Karena kalau kita ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Berkata, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi kalau mau minta ampun sama Tuhan, cek apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Ampuni dulu orang yang bersalah kepada kita. Barulah kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Kemudian masalah hati yang lain adalah kepahitan. Kepahitan adalah kekecewaan yang dialami akibat pengalaman yang begitu menyakitkan. Terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Kepahitan hati akan sangat mengintervensi bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana kita berinteraksi. Kepahitan atau akar pahit bahkan bisa mencemari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kepahitan itu bisa mencemari orang-orang yang ada di sekitar orang yang mengalami kepahitan. Di Ibrani 12 ayat 15, Ibrani 12 ayat 15, versi firman Allah yang hidup, hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapatkan berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Ketika hati seorang dipenuhi oleh kepahitan, itu akan mengalir dari cara dia berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Yang bisa menimbulkan masalah atau perselisihan. Saat kecewa terjadi dalam hati kita, segeralah selesaikan. Minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengatasi hal-hal yang membuat kita kecewa tadi. Jangan ditahan, segera selesaikan. Ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk menyelesaikan kekecewaan yang terjadi. Jangan izinkan hati kita terus memendam kekecewaan itu sehingga berakar menjadi sebuah kepahitan.
Kepahitan adalah celah besar yang terbuka untuk iblis mengintervensi. Tidak hanya hidup kita, tapi juga hidup orang-orang yang di sekitar kita. Hidup komunitas, hidup gereja. Seperti yang dikatakan tadi di Ibrani 12 ayat 15. Kepahitan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Hati-hati ya dengan kepahitan. Kepahitan itu bisa nular. Ya. Kemudian masalah hati yang lain, keras hati. Keras hati itu nggak bisa ditegur, nggak bisa dikoreksi. Tidak ada penundukan diri. Penundukan diri. Keras nggak mau dibentuk. Hati yang keras sudah susah untuk bertumbuh dewasa. Kalau kita ingin terus bertumbuh, punyalah hati yang mudah untuk dibentuk. Karena untuk bertumbuh dewasa, kita butuh untuk diajar, diarahkan, dimuridkan, dan tentunya dikoreksi. Kita butuh orang lain untuk melakukan itu. Kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain yang menegur kita, mengkoreksi kita, mengarahkan kita. Ya, dari semua contoh-contoh masalah hati yang tadi akan mencuri damai sejahtera dan sukacita kita dan mengarahkan kita kepada keputusan yang salah. Masalah-masalah hati akan menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Masalah-masalah hati akan membuka jalan kepada dosa. Jika tidak segera dibereskan. Karena sesuatu yang tidak baik akan mengundang yang tidak baik juga untuk mendekat. Sesuatu yang gak baik akan mengundang sesuatu yang gak baik juga untuk mendekat. Bayangkan kalau satu kamar mandi yang jarang banget dibersihkan. Pasti kita akan menemukan serangga-serangga yang kita nggak inginkan ada di kamar mandi tersebut. Ya, sesuatu yang tidak baik akan mengundang sesuatu yang tidak baik juga datang mendekat. Nah, ini yang penting. Yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita itu siapa? Kita sendiri, ya. Yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita adalah kita sendiri, bukan tugas orang lain. Amsal 4 ayat 23 tadi berkata jelas, jagalah hatimu. Bukan jagain hati orang lain. Jagalah hatimu. Kita sendiri yang harus jaga hati. Bukan tugas orang lain untuk jagain perasaan atau mood saudara. Bukan tugas suami saudara untuk jagain perasaan dan mood saudara. Bukan tugas istri saudara untuk jagain hati saudara. Bukan tugas home leader saudara yang harus jagain hati dan perasaan dan mood saudara. Jaga hatimu sendiri. You are the one who hold the responsibility of guarding your heart. Kitalah yang bertanggung jawab untuk jaga hati sendiri. Jangan lempar tanggung jawab ke orang lain untuk jaga hati kita. Atau perasaan kita. Atau mood kita. Tolong dong pikirin perasaan saya. Oh. Tolong dong jaga perasaan saya. Waduh. Kok kamu gak jagain hati saya sih? Gak gitu ya. Gak gitu. Buat suami-suami, jangan sampai capek-capek pulang kerja, sampai rumah karena lelah, karena pikirannya mumet, akhirnya di rumah marah-marah. Dan akhirnya istri dan anak-anak saudara yang harus menjaga mood saudara. Andalah yang bertanggung jawab akan mood saudara. Cewek-cewek juga nih, istri-istri nih, mohon maaf ya.
Mohon maaf. Kalau jadwalnya bulanan, bukan jadi alasan kita untuk swing mood. Bukan untuk jadi alasan kita untuk emosi dan marah-marah. Suami saya udah melotot gitu ya. Iya, ini yang khotbah juga ngomong untuk yang khotbah sendiri gitu. Amin dia bilang ya. Iya. Kalau lagi period bukan tugas suami atau orang-orang dalam rumah untuk menjaga perasaan saudara. Ya memang pada masa-masa periode itu hormon lagi meledak-ledak, memang gitu. Tapi saya mau bilang, saya mau ingetin kita punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Roh Kudus yang akan membantu kita, mendidik kita untuk menjaga hati sendiri. Jadi jangan titipin hatimu ke orang lain ya, jaga sendiri. Itu tanggung jawab sendiri. Kalau kata Pastor Daniel Wirawan, ini kata pastor loh ya, kata gembala kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, keadaan, situasi, masa lalu. Bahkan menyalahkan Tuhan. Hanya karena ketidakmampuan untuk menjaga hati sendiri. Ya, amin. Amin. Jadi siapa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga hati? Diri sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar dari seorang pribadi yang dinyatakan Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada yang tahu siapa? Orang yang berkenan di hati Tuhan yang namanya Daud. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini adalah perkataan Nabi Samuel kepada Saul. Saat Saul tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Kemudian di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini yang diceritakan oleh Paulus di jemaat Antioquia. Tuhan mendapatkan Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendaknya. Kayaknya luar biasa banget ya kalau kita jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan, betapa spesialnya orang tersebut. Karena dia melakukan segala kehendaknya Tuhan. Belajar dari hati Daud. Yang pertama, Daud memiliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Daud adalah pribadi yang melekat kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini katanya ayat bucinnya Daud kepada Tuhan.
segitu rindunya dia kepada Tuhan. Sehingga dia terus ingin melekat kepada Tuhan. Daud adalah seorang yang hidupnya itu bergantung penuh pada Tuhan. Yang selalu cari Tuhan, selalu haus dan lapar akan Tuhan. Dalam menghadapi apapun, kalau kita baca dari kisahnya di 1 Samuel maupun 2 Samuel. Tuhan adalah pribadi pertama yang Daud cari. Kalau kita baca di Mazmur, itu semuanya isinya curhatannya Raja Daud kepada Tuhan. Menggambarkan betapa Daud memiliki hubungan yang sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan. Karena dia adalah orang yang selalu melekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia kenal hati Tuhan. Kalau orang yang lekat dengan hati Tuhan, pasti tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Karena itulah Tuhan berkata, dia berkenan kepada Daud. Dari Daud kita belajar, jangan jadikan Tuhan pribadi yang paling terakhir untuk kita datangi saat hati kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan jadikan Tuhan pribadi yang terakhir untuk kita datangi. Seperti Daud, jadikan Tuhan pribadi pertama yang saudara datangi saat hati sedang tidak baik-baik saja. Jangan duluan bereaksi dengan apa yang terjadi, tapi bawalah itu kepada Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur, Daud mengawali dengan berbagai pertanyaan dan keluhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Lepaskanlah aku dari musuhku. Namun berubah menjadi, ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Allahku adalah kota bentengku, Allahku yang mengasihiku. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan dengan kondisi hati yang mungkin sedang hancur, takut, kecewa, sedih. Saat Tuhan menjadi pribadi, tempat kita curhat, Tuhan memulihkan hati kita. Amin. Ada sesuatu yang switch, ada sesuatu yang berubah dalam hati kita. Dari hati yang terkontaminasi menjadi hati yang kembali murni. Itu yang terjadi saat kita membawa hati kita kepada Tuhan lebih dulu. Saat kita cari Tuhan lebih dulu. Kita perhatikan Mazmur Daud. Diawali mungkin dengan banyak keluhan. Mencurahkan kegundahannya, kesedihannya, ketakutannya. Namun di akhir Mazmur, segala keluhan, kesedihan, ketakutan itu berubah menjadi harapan, kekuatan, pujian, dan percaya kepada Tuhan. Amin. Perbedaannya saat kita bawa hati kita mendekat kepada Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita dan memulihkan hati kita. Perasaan kita itu valid. Perasaan kita itu valid. Marah, kecewa, sedih, takut, itu semua valid. Kita juga gak bisa menyangkali semua itu. Kita tidak bisa menekan perasaan kita. Nanti suatu saat akan meledak. Kita juga gak bisa berpura-pura semua itu tidak terjadi. Perasaan kita itu valid. Tapi saat kita bawa hati ini ke Tuhan, perasaan yang tadi, Dia akan mengisinya, Dia akan menggantikannya dengan kasih, dengan pengharapan, dengan kekuatan, dan dengan penghiburan. Sehingga ini yang paling penting harus kita ingat. Sehingga respon yang keluar adalah value kebenaran. Respon kita dari segala kesedihan, kekecewaan, ketakutan dan segala macam itu. Respon kita adalah value firman Tuhan. Value yang dari Tuhan. Itu yang menjadi respon kita saat kita cari Tuhan yang pertama.
Kita akan dilindungi oleh Tuhan dari keputusan-keputusan yang salah yang pada akhirnya membawa kita kepada jalan hidup yang salah. Ingat bahwa aliran-aliran kehidupan kita semua bersumber dari mana? Dari hati. So, belajar dari Daud. Jadikan Tuhan sebagai orang yang pertama kita datangi. Jadikan Tuhan sebagai orang pertama tempat kita curhat. Yang kedua, Daud memiliki respon hati yang benar. Daud itu memiliki respon hati yang benar. Kalau kita ingat cerita tentang bagaimana Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Daud. Orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Kita bisa baca di 1 Samuel 16. Nabi Samuel mengundang Isai, bapaknya Daud, dan semua anak laki-lakinya. Semua anak laki-laki. Namun Isai tidak mengajak Daud, yang adalah anak bungsunya, untuk ikut. Daud tetap disuruh mengembalakan kambing domba milik bapaknya, milik Isai. Dari 8 anaknya, hanya 7 yang dibawa Isai bertemu dengan Samuel. Di sini ya kalau saya membayangkan, Daud sepertinya tersingkirkan oleh orang tuanya sendiri. Daud sepertinya dilupakan oleh orang tuanya sendiri. Bisa jadi Daud dalam pertumbuhannya sering mengalami perlakuan dibeda-bedain dalam keluarganya sendiri. Bisa jadi. Namun kita tahu bahwa Daud punya respon hati yang benar. Apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan perintah bapaknya. Dengan taat dan setia mengembalakan kambing domba milik bapaknya. Respon hati Daud adalah sesuai dengan value kebenaran yang diajarkan Tuhan, yaitu untuk menghormati orang tua. Walaupun mungkin dia mengalami perlakuan yang gak adil, gak dianggap, gak diperhitungkan. Namun Tuhan melihat apa yang Daud lakukan dan bagaimana respon hatinya. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara boleh saja tidak dianggap oleh dunia. Atau orang-orang di sekitar saudara. Saudara boleh saja disingkirkan. Saudara boleh saja tidak diperuntukkan, bahkan dilupakan. Namun itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saudara. He will find you and He will lift you up. Sama seperti Daud, walaupun tidak ada di barisan anak-anak Isai di depan Samuel, namun Tuhan membawa Daud karena Tuhan sudah memilih Daud. Karena Daud adalah orang yang berkenan dan dipilih oleh Tuhan. Ini sedikit intermezzo ya. Jadi parents, kita harus terus belajar tentang parenting. Supaya apa yang dialami Daud tidak dialami oleh anak-anak kita. Amin. Ya. Jangan lupa parents untuk terus belajar. Supaya apa yang dialami Daud tidak dialami oleh anak-anak kita. Karena kita gak pernah belajar tentang parenting. Kita harus terus belajar sebagai parents, diperlengkapi dan bersyukur dalam rumah ini terus memperlengkapi kita. Amin. Kita balik ke materi lagi. Ada satu contoh lagi respon hati Daud yang benar. Adalah saat dia ditegur oleh Nabi Nathan karena melakukan dosa. Ya, kalau kita ingat dia mengambil istri Uria, Batsheba.
Dia langsung menyadari dan mengakui dosanya dan bertobat. Berbeda dengan Saul, saat dia ditegur oleh Nabi Samuel karena ketidaktaatannya pada perintah Tuhan, Saul malah tidak mau mengakui dan berdalih. Daud mengerti hati Tuhan. Yang terpenting adalah pertobatan dan berbalik dari jalan yang salah. Kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang kedua kita belajar dari Daud adalah bagaimana merespon dengan benar. Respon hati yang benar adalah hasil hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang dekat, hubungan yang lekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah memiliki hati yang bersyukur. Miliki hati yang bersyukur. Daud adalah seorang penyembah yang selalu membawa korban syukurnya kepada Tuhan. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi yang ia hadapi, ucapan syukur terus mengalir dari hatinya kepada Tuhan. Mau dia ada dalam kemenangan, maupun pada saat dia dikejar-kejar, saat dia hampir mati, ucapan syukur tidak pernah berhenti dari mulutnya. Rasa syukur membuat kita merasa cukup. Rasa syukur membuat kita kuat. Dan rasa syukur, hati yang bersyukur membuat kita percaya bahwa Tuhan ada bagi kita. Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Semua lahir dari ucapan syukur kepada Tuhan. Menutup khotbah pagi hari ini, minggu pertama, melalui Pastor Daniel, Tuhan ingin hidup kita dikuduskan, dikhususkan, di-set apart, dipisahkan. Minggu kedua, melalui Pastor Andri, Tuhan ingin sampaikan bahwa Dia menginginkan hidup kita dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan apa adanya diri kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. He is asking for our availability. Dia meminta ketersediaannya kita. Dan hari ini Tuhan mau kita menyerahkan hati kita agar Tuhan berkuasa dalam hati kita. Tuhan mau membereskan hati kita. Tadi pagi saya dapat kata-kata yang bagus dari Pastor Daniel. Tuhan mau mengoperasi hati kita. Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Untuk dipakai Tuhan lebih lagi, hati adalah hal pertama yang harus Tuhan bereskan dan murnikan. Karena dari hati mengalir kehidupan. Tadi saya dapat teringat satu ayat di Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya ulangi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Tuhan mau bekerja melalui hati kita. Tuhan mau mengoperasi hati kita. Karena apa? Tuhan mau hidup kita berjalan turut dengan rencana dan kehendaknya. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya tujuan yang besar di dalam hidup kita masing-masing. Di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara bisa menemukan benang merahnya, apa yang sedang Tuhan kerjakan dari awal bulan sampai hari ini. Don't you think He has something great coming for us? Apakah kalian sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi kita? Sesuatu yang lebih besar dari rencana kita, dari impian kita, dari kerinduan kita. Dia mau melakukan sesuatu yang hebat melalui hidup saudara dan hidup saya. Tuhan mau berjalan, Tuhan mau kita berjalan di dalam rencananya, di dalam tujuannya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita punya hati yang murni supaya kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Mazmur 24 ayat 3-5 sebagai ayat penutup pagi hari ini. Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tuhan tidak mau kita terlewat dari berkatnya Tuhan. Karena hanya orang-orang yang murni hati dan bersih tangannya akan menerima berkat yang dari Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia tidak mau kita melewatkan semua itu. Ingat, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup saudara dan saya. So GKS Balikpapan, serahkan hidup saudara untuk Tuhan melakukan enlargement dalam hidup saudara. Panjangkanlah tali kemahmu. Panjangkanlah tali kemahmu. Expand. Perluas. Tuhan mau melakukan perluasan di dalam hidup kita. Dan semuanya dimulai dari apa? Memperluas kapasitas hati kita.